Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Buat kalian yang baru tonton channel ini, mohon diklik tombol subscribe ya, dan nyalain tombol notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dan banyak inspirasi di channel ini. Kali ini aku mau bahas pertanyaan, apa yang akhirnya membuatmu tidak lagi khawatir menghadapi hidup? Pertanyaan ini berasal dari aplikasi yang namanya Quora. Di sini aku akan membacakan jawaban-jawaban dari Quorawan dan Quorawati. Buat kalian yang males baca ya. Di sini aku tidak akan menyebutkan namanya, tapi ya ini karena bisa jadi privasi untuk mereka, jadi tidak akan aku sebutkan namanya. Ini sekedar untuk inspirasi kita yang mendengarnya, dan untuk aku dan untuk kalian juga. Jadi pertanyaannya apa sih tadi? Pertanyaannya yaitu, apa yang akhirnya membuatmu tidak lagi khawatir menghadapi hidup? Coba renungkan, apa jawaban kalian? Nah, ini ada jawaban dari Quorawan dan Quorawati. Yang pertama dari inisial GS. Kalimat ini cocok untuk seseorang yang sudah berusaha serta berikhtiar. Ibarat, kamu minta tolong ke Tuhan, tapi di sisi lain, kamu bingung gimana caranya Tuhan bisa tolong kamu. Padahal, Tuhan tetap berperan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh meragukan kekuasaan Tuhan. Nah, di sini ada suatu gambar screenshot dari buku, dari kutipan dari Sujiwo Tejo. Tulisannya itu, menghina Tuhan itu tidak harus membakar kitab sucinya. Kamu khawatir tidak bisa makan, khawatir tidak dapat jodoh, kamu sudah menghina Tuhan. Jadi kita sebagai manusia tetap harus berusaha dan berdoa tanpa meragukan kekuasaan Tuhan untuk memberikan rezeki. Nah, di sini ada screenshotan lagi nih. Karena doa tanpa usaha adalah omong kosong, sedangkan usaha tanpa doa adalah sombong. Nah, ini adalah kutipan kata-kata dari Animos. Kemudian ada jawaban lagi dari inisial FP. Ini ada screenshotan dari Imam Syafi'i. Ketika dalam kesulitanmu, orang-orang meninggalkanmu, itu bisa jadi karena Allah sendirilah yang akan mengurusmu. Dan ini ada inisial dari Y. Dulu saya adalah orang yang seringkali cemas dan khawatir akan hari esok. Namun, kalimat ini yang membuat saya belajar tidak lagi khawatir tentang menghadapi hidup. Karena takdirku tidak akan melewatiku. Nah, di sini screenshotan dari kata-kata dari Umar bin Khattab, hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Di sini lagi ada jawaban dari inisial DA. Jawabannya, bahwasanya saya tidak sendirian. Ya, ini masuk banget ya. Apa sih kita khawatir tentang hari esok? Kita gak sendirian. Walaupun kita sendirian, gak ada teman atau keluarga, tapi kita masih punya Tuhan. Kemudian ada jawaban dari inisial TJ. Seperti yang saya kutip dari Kalam Indah, orang keren. Arti hidup bagi saya adalah Allah.
Kalau sudah bisa belajar itu, maka ya sudah, apapun yang terjadi udah kehendak Tuhan. Mau sedih nggak apa-apa, kecewa nggak apa-apa, tapi ujungnya bahagia, itu pasti. Masuk banget ya, dan ini bisa menguatkan jiwa kita. Ini ada inisial dari DF. Jawabannya yaitu, karena jawaban yang lain sudah bagus-bagus, mungkin saya cuma mau nambahin sedikit. Saya tahu, mungkin saya sejak lahir sudah dalam kondisi yang berkecukupan. Namun, ketika dewasa, setiap orang pasti merasa semua dimulai dari nol. Pertama, apapun keadaan kita, jangan lupa bersyukur. Saya rasa jika Anda masih bisa membaca tulisan ini, paling tidak punya HP, sejelek apapun itu, Anda masih sehat, semoga saja, dan masih bisa makan dan lain-lain. Banyak hal sebenarnya yang masih bisa kita syukuri, karena dengan bersyukur paling tidak akan membuat kita tenang untuk saat ini. Karena orang yang khawatir tentang kehidupan itu, menurut saya karena kurang bersyukur dan terlalu menginginkan sesuatu hal dengan instan sehingga lupa proses. Bagi aku ini tipe orang yang kurang sabar dan ingin buru-buru ya. Kemudian aku lanjutin baca jawabannya lagi, karena pada dasarnya jawaban dari kekhawatiran kita ada di setiap waktu. Kurang bersyukur akan menutup mata kita dari kesempatan yang ada di depan mata. Khawatir hanya akan membebani. Maka lepaskan beban itu dengan bersyukur dan mulailah memandang hidup ini dengan lebih optimis. Jika hidup kita emang begini-begini aja, maka cobalah untuk berani ambil resiko. Karena kemajuan itu dimulai dengan ketidaknyamanan. Tidak nyaman bukan berarti harus khawatir. Jika lo masih gagal, Anda pasti bisa untuk bangun lagi. Bangun dan berdiri lebih tegap dari sebelumnya. Karena Anda adalah orang yang kuat dan luar biasa. Jangan patah semangat dan jangan lupa bahagia. Kemudian ada jawaban dari inisial inisialnya adalah ARW. Selalu berprasangka baik kepada Tuhan, baik ketika senang maupun susah. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini, jika menghadapi kesusahan, selalu ada jalan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga membantu. Kemudian ada jawaban dari inisial D. Suatu hal yang membuat tidak lagi khawatir dalam menghadapi hidup adalah bahwa seluruh kisah hidup kita dan kisah sejarah dunia, bahkan kisah orang sukses sekalipun, ditulis oleh tangan yang sama, yaitu tangan Tuhan. Juga bahwa tahu job desk manusia bukan sebagai penentu berhasil atau gagalnya suatu usaha yang diperjuangkan. Tugas manusia adalah mencoba menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri dalam usaha dan doanya. Kemudian ada jawaban lagi dari inisial JA. Pertanyaan ini mau tidak mau akan menyangkut keyakinan seseorang akan Tuhan dan janjinya. Apalagi kalau bukan jaminan surga yang kekal. Gambar ini sebenarnya adalah screenshot dari animasi video. Saya culik sumbernya dari Google. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan bermegah-megah di antara kamu. Bagi sebagian orang, memaknai kitab agama sepertinya hal yang tidak menarik untuk dikaji dan cenderung ortodok, old fashion atau ketinggalan zaman.
Saya yang kadang menggunakan setelan kerja seperti dalam video tersebut. Jadi ini videonya tuh pakai baju kemeja dan bawahnya celana bahan, sepatu pantofel dan pakai dasi. Dengan latar suara lantunan ayat suci sesuai dengan keyakinan yang saya anut, tapi bisa juga berlaku umum dengan latar belakang agama apapun. Akan menjadi berpikir lebih bebas dan berkompromi dengan diri sendiri untuk mengerti bahwa dunia dan isinya semakin dikejar akan semakin menjauh. Manusia tidak akan hidup abadi. Di atas langit masih ada langit, dan terkadang pelangi muncul di langit yang mendung. Jadi dari siklus kehidupan manusia saja sudah bisa mengingatkan diri bahwa tidak ada yang abadi. Nah, kemudian jawaban dari jawaban dari inisial RR. Ada beberapa hal yang membuat saya tidak lagi khawatir menghadapi hidup. Yang pertama, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Itu artinya Tuhan akan selalu menjaga dan menolong hambanya. Yang kedua, saya juga percaya akan kalam Allah di dalam Al-Quran, bahwa setiap makhluk yang bernafas sudah ditanggung rezekinya sama Allah. Yang ketiga, tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mengetahui ajalnya. Itu artinya kita tidak pernah tahu berapa lama kita akan hidup di dunia. Ketika kita berpulang ke rahmatullah, kekhawatiran kita akan hidup tidak ada artinya lagi. Jadi buat apa gitu merawat rasa khawatir akan kehidupan? Sementara kematian itu sendiri bisa datang kapan saja. Artinya pada hakikatnya kehidupan dunia ini kan tidak kekal. Jadi tidak perlu khawatir berlebih akan kehidupan di dalamnya. Intinya, semua hal yang membuat saya tidak lagi khawatir akan hidup adalah keyakinan saya kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan itu sendiri. Jalani dan nikmati. God bless us. Dan yang terakhir ada jawaban dari inisial D. Semua sudah diatur dalam Lauhul Mahfuz. Kita hanya tinggal menjalani. Oke, sekian teman-teman, itu yang bisa saya ceritakan dari pertanyaan apa yang akhirnya membuatmu tidak lagi khawatir menghadapi hidup. Ada beberapa jawaban tadi, semoga bisa menginspirasimu dan membuat hidupmu lebih berarti dan lebih bersemangat lagi. Dan jangan lupa bahagia ya. Dan jangan lama-lama untuk bersedih. Bersedih boleh sebentar aja, habis itu lupakan dan tenang, senyum lagi. Oh ya teman-teman, sekian podcast dari aku. Semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, mohon diklik dulu ya. See you, bye.